Suara ke-270. Novel fiksi bela diri dan sastra, Pagoda Emas Pancer. Cerita berlanjut. Setelah meninggalkan kuil berusia 1000 tahun itu, Xiao Nunu dan rombongannya memulai perjalanan pulang. Pada senjata ajaib terbang yang berbentuk seperti daun. Bos, kemana Anda akan pergi? Apakah Anda akan kembali ke Beixiaozu, atau mengirim Peri Yuan dan yang lainnya terlebih dahulu? Li Duantian mencondongkan badannya. Tidak semua orang berasal dari tempat yang sama. Xiao Nunu berada di Beixiaozu, Yao Jianyun dan Jiu Yuan berada di Daozu, dan Luo Yan berada di Zuluzu. Kurasa aku harus kembali ke alam Phoenix dulu. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir. Saya telah pergi selama 2 atau 3 bulan, dan saya masih belum tahu bagaimana situasi di Provinsi Beixiao. Ketika Xiao Nunu meninggalkan alam Phoenix, dikatakan bahwa orang-orang klan Cixi sedang menyerap sisa kekuatan Kaisar Abadi 1000 wajah. Dari kelihatannya, klan Cixi memiliki momentum untuk menyatukan Provinsi Beixiao. Karena istana Shen Huang baru saja muncul, itu pasti akan menjadi target klan Cixi. Yang dikhawatirkan Xiao Nunu adalah kedua belah pihak akan bertarung selama periode ini. Aku akan pergi bersamamu. Li Duantian menepuk dadanya tanpa ragu. Sebagai pengikut setia, Li Duantian mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Nunu kemanapun dia pergi. Luo Yan menatap Xiao Nunu dan berkata, "Baiklah, kau masih berutang pedang padaku." Xiao Nunu tertawa, "Aku ingat. Lalu kapan kau akan memberikannya padaku? Jika alam Phoenix sedang damai akhir-akhir ini, aku akan menempanya dan mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin." Luo Yan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke Istana Phoenix Suci bersamamu untuk mendapatkannya." "Terserah padamu." Yao Jianyun berpikir sejenak, dia berkata, "Tidak ada yang terjadi di pavilion pedang akhir-akhir ini, aku akan pergi ke Beixiaozu untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Daozu sangat dekat dengan Beixiaozu, jika terjadi sesuatu yang besar nanti, aku dapat memberitahu sekte sesegera mungkin untuk mengambil tindakan pencegahan." Li Duantian, Yao Jianyun, dan Luo Yan semuanya memilih untuk pergi ke Beixiaozu, hanya menyisakan Jiu Yuan. Beberapa orang saling memandang. Ketiganya mengira Jiu Yuan juga akan senang pergi, tetapi secara mengejutkan, dia berkata, "Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu." "Hah, apakah kamu akan kembali ke Sekte Suanyin?" Yao Jianyun bertanya. Jiu Yuan menggelengkan kepalanya, "Aku belum tahu." "Kalau begitu, jika kau tidak kembali ke Sekte Suanyin, mengapa kau tidak ikut dengan kami?" Jiu Yuan tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu. Hubungan saat ini antara dia dan Xiao Nunu selalu terasa sedikit canggung. Kekasih bukanlah kekasih, dan teman bukanlah seperti teman. Dulu saat kita di kuil, semuanya baik-baik saja, tapi sekarang saat berada di luar kuil, aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku telah mengumpulkan 3 batu ajaib. Aku butuh waktu untuk memahami kekuatannya. Setelah itu, aku akan mencabut kutukanmu, kata Jiu Yuan. Xiao Nunu mengangguk, batu ajaib aneh itu adalah benda jahat, jangan ceroboh. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Setelah mengatakan itu, Jiu Yuan juga melambaikan tangan kepada 3 orang lainnya, lalu terbang menjauh. Yao Jianyun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu tidak menjaganya?" Li Duantian juga berkata, "Ya, bos, jika kamu bertanya, dia pasti akan tinggal." Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan mereka berdua. Dia melihat ke arah Beixiaozu dengan tatapan serius. Dia selalu merasa sedikit gelisah di hatinya dan berharap semuanya baik-baik saja di alam Phoenix. Beixiaozu, dunia Phoenix. Suasana di istana Shen Huang sungguh berat. Di dalam istana besar itu, semua tetua senior menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Belum ada kabar tentang Xiao Nunu. Suara dingin memecah keheningan. Ratu Taiyu Huang duduk di kursi tinggi di aula, matanya yang sipit memperlihatkan ekspresi jijai. Tetua Feng Jiu melangkah maju dan berkata, "Belum, tetapi saya menerima kabar bahwa dia terakhir terlihat di daerah perbatasan antara Beixiaozu dan Daozu. Kita seharusnya dapat menemukannya dalam beberapa hari." Ratu Taiyu Huang mengerutkan kening, merasa sedikit khawatir. Xiao Nunu telah lama hilang hingga dia kehilangan nafsu makannya.
Awalnya saya pikir dia hanya pergi keluar untuk sesuatu dan akan segera kembali, tetapi saya tidak menyangka dia akan pergi lebih dari 2 bulan. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku seharusnya mengirim beberapa orang lagi untuk mengikutinya. Tepat pada saat itu, Yin Yaner berlari ke aula dengan tergesa-gesa, dia terengah-engah, kegembiraan masih terpancar di wajah kecilnya yang gembira. Pahlawan, Ratu Huang, Tuan Muda telah kembali. Wow! Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula menghela napas lega. Mata Ratu Taiyu Huang berbinar, dan dia segera bertanya, di mana dia? Di luar saja. Seketika, Ratu Taiyu Huang berlari menuruni kursinya dan berjalan keluar aula dengan tergesa-gesa. Di luar aula yang megah, Xiao Nunu, Li Duantian, Luo Yan, dan Yao Jianyun baru saja tiba di istana Shen Huang. Tetapi ketika mereka melihat Ratu Taiyu Huang keluar sendiri untuk menyambut mereka, Li Duantian, Luo Yan dan Yao Jianyun tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, sebagai penguasa istana Phoenix Ilahi, aura Ratu Taiyu Huang tidak tertandingi oleh mereka bertiga. Phoenix. Xiao Nunu hendak berbicara ketika Ratu Taiyu Huang bergegas maju dan memeluk Xiao Nunu dengan erat. Xiao Nunu membeku di tempatnya. Ketiga orang di belakangnya juga tercengang. Ketiganya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Apa hubungan antara Xiao Nunu dan Ratu Taiyu Huang? Mengapa Ratu Taiyu Huang yang terkenal bertingkah seperti wanita kecil saat ini, begitu dekat dan bergantung pada Xiao Nunu? Mungkinkah Xiao Nunu benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Abadi Terlarang? Memikirkan rumor akhir-akhir ini, banyak orang mengatakan bahwa Xiao Nunu adalah dewa perang nomor 1 yang pernah berkuasa di Beixiaozu, Kaisar Abadi Terlarang. Terlebih lagi, Kaisar Abadi Terlarang dan Ratu Taiyu Phoenix dulunya adalah sepasang sahabat Tao. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas rumor tersebut semakin tinggi. Terutama Yao Jianyun, dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan yang rumit. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang itu? Kau akhirnya kembali. Ratu Taiyu Huang bersandar di lengan Xiao Nunu, sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Setelah sekian hari dan malam tersiksa, akhirnya aku bisa melepaskannya. Dia memeluk Xiao Nunu, seolah dia takut kehilangannya lagi. Xiao Nunu berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku membuatmu khawatir." Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya sedikit, matanya bergerak, dan dia tersenyum untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 bulan. Yin Yaner berkata, "Tuanku, Anda tidak tahu betapa khawatirnya Ratu terhadap Anda. Beliau tidak bisa tidur nyenyak selama 3 bulan terakhir. Jika terjadi sesuatu pada Anda lagi, beliau akan..." Yin Yaner menyadari bahwa apa yang diucapkannya selanjutnya mungkin tidak baik, jadi ia menelan kembali kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, "Saya senang Anda kembali, saya senang Anda kembali." Feng Jiu mengangguk, "Ya, saya senang Anda baik-baik saja." Tepat saat Feng Jiu berpikir untuk bertanya di mana Xiao Nunu berada selama ini, tiba-tiba, seorang prajurit berbaju zirah dengan pola burung Phoenix berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. "Laporkan." Pihak lain tampak cemas, dengan kerutan di wajahnya. "Apa yang terjadi?" Seorang tetua senior melangkah maju dan bertanya. Prajurit itu berlutut di hadapan mereka dan berkata, "Yang Mulia Ratu Phoenix, pasukan klan jahat berkobar akan segera tiba di kota Bulu Api. Pasukan klan Cixi akan segera tiba di kota Yanyu." Mendengar apa yang dikatakan pengunjung itu, wajah semua orang di istana Phoenix Ilahi tiba-tiba berubah. "Apa? Secepat itu?" Bahkan Feng Jiu pun terkejut. Ratu Taiyu Huang juga mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana para prajurit dari kota-kota lain?" Para prajurit menundukkan kepala dan berkata dengan sedih, "Kota-kota lain telah ditembus, dan prajurit kita telah menderita banyak korban." Begitu kata-kata ini keluar, kekhawatiran semua orang meningkat. Xiao Nunu segera bertanya, "Apakah Kaisar Abadi Cixi sudah keluar dari pengasingan?" Feng Jiu menggelengkan kepalanya, "Belum ada berita dari Kaisar Abadi Cixi, tetapi lebih dari sebulan yang lalu, klan Cixi sudah mulai menyerang alam Phoenix kita. Mereka menyatukan kekuatan yang tersisa dari Kaisar Abadi 1000 wajah. Selama periode ini, kita telah bertempur lebih dari 10 kali dalam berbagai pertempuran dengan mereka, dan kedua belah pihak telah menang dan kalah. Kita pikir kita bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi kita tidak menyangka mereka akan mencapai kota Bulu Api secepat ini." Tetua lainnya menyusul,
Kota Bulu Api adalah kota kita yang paling penting. Kota ini setara dengan gerbang menuju alam Phoenix dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Ya, begitu kota Bulu Api hancur, klan Cixi pasti akan langsung menuju inti masalah dan menerobos semua pos pemeriksaan istana Phoenix ilahi kita. Pertempuran ini harus dilawan. Banyak tetua tingkat tinggi yang sedikit bersemangat. Kota Bulu Api sangat penting bagi alam Phoenix. Jangan sampai hilang. Feng Jiu kemudian menatap Ratu Taiyu, Nyonya Ratu, berikan perintah. Kita harus bertempur dalam pertempuran ini, tidak ada jalan mundur. Tatapan mata Ratu Taiyu menjadi dingin, dan dia segera memerintahkan, kumpulkan semua pasukan tempur istana Phoenix ilahi dan bergegaslah ke kota Yanyu. Siap. Ratu Taiyu segera menyerahkan token ungu berpola burung Phoenix kepada Feng Jiu. Feng Jiu tidak ragu sedikit pun, dan dia segera memimpin sekelompok pejabat senior untuk memobilisasi pasukan. Suasana yang tadinya agak tegang, tiba-tiba menjadi luar biasa tegang. Pada saat ini, Ratu Taiyu Huang memandang Xiao Nunu. Ikutlah denganku sebentar, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi. Xiao Nunu tertegun sejenak, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah perintah Phoenix dikeluarkan, terjadi kekacauan di dalam dan luar istana-istana Phoenix ilahi. Tim dengan kemampuan tempur luar biasa berkumpul di luar kota. Dalam kehampaan, burung-burung peri dengan bulu berwarna-warni terbang satu demi satu, dan suasana tegang menandakan datangnya perang besar. Kita datang di waktu yang salah. Kita kebetulan menyaksikan perang antara klan Cixi dan alam Phoenix. Li Duantian, Luo Yan, dan Yao Jianyun berdiri di kota, tampak sedih. Yao Jianyun juga sedikit mengernyit, aneh sekali. Kaisar abadi jahat berkobar, Kaisar abadi berwajah seribu, dan Kaisar abadi terlarang adalah saudara dalam hidup dan mati. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menjadi musuh? Ya, aku juga heran. Xiao Nunu secara langsung membunuh Kaisar abadi berwajah seribu terakhir kali, dan aku masih tidak mengerti mengapa. Luo Yan juga berkata. Li Duantian menggaruk kepalanya, bagaimana menurutmu? Mungkinkah bos itu benar-benar reinkarnasi dari Kaisar abadi terlarang? Jika demikian, Beik Xiaozu akan kacau balau. Pekik. Satu demi satu, bayangan burung Phoenix yang menutupi langit melewati kehampaan, sayap mereka seperti pisau, dan aura mereka sangat kuat. Pada saat ini, Xiao Nunu, ditemani oleh Taiyu Huang, melangkah ke sebuah panggung. Hanya ada dua orang di balkon. Ratu Taiyu Huang berjalan di depan. Ia mengenakan jubah emas gelap dengan pola merah di tepinya. Xiao Nunu bingung. Bukankah seharusnya kita bersiap untuk perang saat ini? Mengapa pihak lain datang menemui saya sendirian? Apakah kamu masih ingat tempat ini? Ratu Taiyu Huang berhenti, berbalik dan menatap Xiao Nunu dengan penuh harap. Ratu Taiyu Huang memiliki penampilan yang sangat cantik dan aura keagungan. Sudut matanya menyipit dan sedikit ke atas, dan hanya sedikit orang yang berani menatap matanya. Namun, tatapan yang diberikannya pada Xiao Nunu penuh dengan kelembutan. Xiao Nunu melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sangat bagus. Ratu Taiyu Huang tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, dulu kau berjanji padaku di sini bahwa setelah kau meredakan perang di provinsi Beixiao, kau akan kembali dan menikah denganku. Suaranya sangat lembut, matanya sangat lembut, dan tidak ada keluhan sama sekali. Mendengar ini, hati Xiao Nunu sedikit menegang. Yin Yaner pernah memberitahu Xiao Nunu tentang masalah ini sebelumnya. Selama kekuatan iblis di provinsi Beixiao berhasil diatasi, dia akan menikahi Ratu Taiyu Huang. Tapi dia tidak kembali. Karena rencana Kaisar abadi jahat yang membara dan Kaisar abadi seribu wajah, dia mengingkari janjinya. Aku telah menunggu sangat lama. Ratu Taiyu Huang menceritakan masa lalu. Ia menatap wajah tampan Xiao Nunu dan menatap matanya dengan penuh cinta, aku telah menghabiskan seluruh hidupku menunggumu kembali, hanya untuk menunggumu memenuhi janji itu. Jauh di dalam hati Xiao Nunu, ia seperti dihantam sesuatu. Tidak peduli siapa yang dihadapinya, Ratu Taiyu Huang selalu bersikap dingin dan anggun, kecuali di depan Xiao Nunu, dia bersikap selembut air. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus ditanggung. Selama bertahun-tahun, dia telah menanggung tekanan yang tak terbayangkan. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju, membuka tangannya, dan memeluk Ratu Taiyu Huang dalam pelukannya. Ratu Taiyu Huang bersandar di lengan Xiao Nunu.
Pada saat ini, dia merasa amat tenang. Sama seperti sebelumnya, kau, pergi dari sini. Kemudian, Ratu Taiyu Huang berkata dengan lembut. Xiao Nunu tertegun. Dia mundur sedikit dan menatap pihak lain dengan bingung, apa yang kau katakan? Ekspresi Ratu Taiyu Huang serius dan matanya tegas, tinggalkan tempat ini secepatnya. Aku telah mengatur tempat peristirahatan untukmu. Nianer akan membawamu ke Changhaisu. Changhaisu. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Ini seharusnya nama daerah lain di negeri dongeng Jiushu. Bagaimana denganmu? Aku akan tinggal. Kenapa? Alam Phoenix adalah asalku. Rakyat dan rakyatku ada di sini. Aku harus tinggal dan maju serta mundur bersama mereka. Ratu Taiyu Phoenix mengungkapkan niatnya. Dia telah mengantisipasi situasi hari ini. Dia sudah membuat pengaturan. Dia melanjutkan, meskipun kamu mampu mengalahkan Kaisar Abadi Seribu Wajah, kekuatan klan Cixi jauh lebih kuat daripada kekuatan kota Kaisar Seribu. Aku punya firasat bahwa Kaisar Abadi Cixi mungkin telah menembus alam Kaisar Abadi. Jika kamu tetap tinggal di Provinsi Beixiao, itu akan sangat berbahaya. Xiao Nunu segera mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, jika aku pergi, alam Phoenix pasti akan hancur. Tetapi bahkan jika kamu tetap tinggal, alam Phoenix akan merasa sulit untuk bertahan hidup dari krisis ini. Ratu Taiyu dari Phoenix sangat jelas tentang metode Kaisar Abadi Cixi. Meskipun dia dan Kaisar Abadi berwajah seribu sama-sama merupakan penguasa Provinsi Beixiao, pada kenyataannya, kemampuan mereka sangat berbeda. Sekalipun Kaisar Abadi Seribu Wajah tidak mati di tangan Xiao Nunu, cepat atau lambat ia akan tunduk kepada Kaisar Abadi jahat berkobar. Dan Xiao Nunu adalah satu-satunya harapan untuk menggulingkan Kaisar Abadi Cixi. Namun untuk saat ini, menurut pendapat Ratu Taiyu Huang, Xiao Nunu tidak memiliki kemampuan ini, jadi ia membiarkan Xiao Nunu meninggalkan Beixiaosu. Akhir dari alam Phoenix sudah lama ditentukan, tetapi kamu tidak akan berada dalam bahaya. Ratu Taiyu Phoenix mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Xiao Nunu. Hati Xiao Nunu tak dapat menahan rasa hangat. Dia menatap Taiyu Huanghou dengan serius, akhir dari alam Phoenix belum ditulis, dan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Tapi, kau tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Aku tidak akan pergi, aku juga tidak akan meninggalkanmu di alam Phoenix. Dalam pertempuran ini, kau dan aku akan melawan musuh bersama-sama. Tapi jika kita kalah, bukankah semua usahaku selama beberapa ratus tahun terakhir akan sia-sia? Taiyu Huanghou masih membujuk Xiao Nunu. Senyuman muncul di bibir Xiao Nunu, dan dia menjawab, jika aku meninggalkanmu, maka semua usahamu akan sia-sia. Hati Ratu Taiyu Huang sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan matanya yang memerah, dan air mata mengalir tanpa disadari. Ada air mata di matanya dan suaranya lembut. Jika kita berhasil melewati masa sulit ini, apakah kamu akan memenuhi janji yang terlambat itu? Melihat harapan di mata orang lain, Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam lalu mengangguk sedikit. Masa depan tidak pasti, hidup dan mati tidak diketahui, Xiao Nunu tidak ingin mengecewakan pihak lain saat ini. Ratu Taiyu Huang tersenyum bagaikan bunga, seperti gadis muda. Kemudian, dia mengetuk tanah dengan jari kakinya dan langsung mencium bibir Xiao Nunu. Seberkas aroma harum perlahan menembus hidung Xiao Nunu dan berhenti sejenak. Kemudian Xiao Nunu melingkarkan lengannya di pinggang ramping Ratu Taiyu Huang dan dengan lembut memegang bibirnya. Di balkon, keduanya berciuman dengan penuh gairah. Tidak seorang pun memperhatikan sisi ini. Tidak seorang pun mengganggu mereka berdua. Ratu Taiyu Huang menekan badan Xiao Nunu dengan erat, dan dadanya berubah bentuk. Tentu saja, keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa bermesraan terlalu lama. Setelah beberapa saat, keduanya terpisah. Wajah cantik Ratu Taiyu Huang memerah, seolah tertutup awan. Dia terlahir sangat cantik, memiliki keanggunan dan ketangguhan seorang ratu. Dan ekspresi tersipu dan malu menciptakan kontras yang tak terlukiskan. Hampir, tapi, tidak apa-apa, kata Ratu Taiyu Huang sambil menundukkan kepala. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Taiyu Huang melanjutkan, jika musuh tidak akan mencapai kota Yanyu, aku akan. Lalu apa? Kau bertanya meskipun kau sudah tahu jawabannya. Taiyu Huang berbalik dan mengerutkan bibirnya.
Harus saya katakan, daya mematahkan Ratu Taiyu Huang sungguh terlalu kuat. Sikap dingin dan malu hidup berdampingan, namun keanggunan dan kelembutan hadir di dalamnya. Sekilas pandang saja bisa membuat orang jatuh cinta padanya. Xiao Nunu pura-pura tidak tahu. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Ratu Taiyu Huang menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya dan berbisik, cepat atau lambat, aku akan menjadi milikmu. Setelah itu, dia pergi dengan cepat seolah-olah dia sedang kabur. Xiao Nunu tercengang. Ya, Ratu Taiyu Huang masih belum menikah, jadi dia terkadang masih bertingkah seperti gadis kecil. Meskipun perilakunya sangat berbeda dari biasanya, itu masih dalam batas yang dapat diterima. Sekarang, tentara di luar kota telah berkumpul. Tim Istana Phoenix Ilahi yang perkasa berangkat menuju medan perang kota bulu api. Di gerbang kota, Luo Yan, Li Duantian, dan Yao Jianyun masih menunggu Xiao Nunu. Ketika mereka melihat Xiao Nunu kembali, mereka bertiga segera pergi menyambutnya. Mengapa kamu masih di sini? Xiao Nunu bertanya lebih dulu. Luo Yan bertanya, jika kami tidak di sini, di mana lagi kami bisa berada? Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua kembali ke rumah masing-masing. Ini adalah perang saudara di Provinsi Beixiao, dan ini juga merupakan benturan yang tak terelakkan antara klan Cixi dan alam Phoenix. Kalian tidak perlu terlibat. Mengenai hal ini, Xiao Nunu sangat jelas. Teman adalah teman. Suatu sekte adalah suatu sekte. Di belakang Li Duantian adalah keluarga Li. Di belakang Yao Jianyun adalah Jiange. Di belakang Luo Yan adalah Akademi Tiandao dan Kamar Dagang keluarga Luo. Bukan hanya mereka bertiga saja yang turun ke lapangan membantu Xiao Nunu membunuh musuh, mereka juga harus mempertimbangkan kepentingan keluarga dan sekte di belakang mereka. Aku tidak takut. Li Duantian menepuk dadanya, aku sudah bilang dari awal bahwa aku akan mengikutimu, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Sekarang kakak laki-laki itu dalam masalah, bagaimana mungkin aku bisa berdiam diri saja? Apa kau serius? Xiao Nunu mengerutkan kening. Sial, kau tidak selalu menganggapku tidak tulus, kan? Kau menghinaku. Li Duantian mengungkapkan ketidakpuasannya. Xiao Nunu merasa sedikit malu, dan dia segera menjelaskan, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Bagaimanapun, aku menghadapi musuh terkuat di Beixiaozu dalam pertempuran ini. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Aku, Li Duantian, bertanggung jawab atas apa yang aku katakan. Aku berkata aku akan mengikutimu, dan aku pasti akan mengikutimu. Selama kamu, Xiao Nunu, belum meninggal dalam pertempuran, aku, Li Duantian, tidak akan pernah pergi. Li Duantian berkata dengan percaya diri. Xiao Nunu agak tersentuh, tetapi kalimat aku tidak akan pergi sampai aku mati dalam pertempuran terdengar agak aneh. Apakah ini berarti jika Xiao Nunu meninggal dalam pertempuran, dia akan langsung berbalik dan kabur? Aku juga akan tinggal. Kita telah melalui hidup dan mati bersama. Ini adalah perilaku pribadiku dan tidak ada hubungannya dengan Jiange, kata Yao Jianyun. Xiao Nunu awalnya ingin menolak kebaikan pihak lain, tetapi melihat sikap tegas Yao Jianyun, dia akhirnya mengangguk. Bolehkah aku memutuskan untuk kabur berdasarkan situasinya? Luo Yan berkata dengan lemah saat ini. Mendapat tatapan aneh dari ketiga orang itu, Luo Yan menjelaskan, kau tahu, aku tergolong orang kaya, dan orang kaya paling takut mati, dan aku satu-satunya putri ayahku. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, jika kau kembali ke Akademi Tiandao sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Luo Yan ragu untuk berbicara. Xiao Nunu bertanya lagi, apa? Apa kau takut aku tidak bisa membayar kembali Tai Sang Feng Hua yang menjadi hutangku padamu? Luo Yan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Ketiganya bingung. Xiao Nunu langsung bereaksi, kau tidak berpikir bahwa jika aku mati, kau akan mewarisi semua kecemerlangan Tai Sang, kan? Luo Yan menundukkan kepalanya dengan cepat, seolah-olah pikiran kecilnya telah terungkap. Maafkan aku bersalah dan mohon ampun. Xiao Nunu terdiam. Ia tidak menyangka wanita muda kaya ini begitu kejam. Ia memang terlahir sebagai seorang penimbun harta dan berhati gelap. Meskipun Xiao Nunu telah mengambil banyak keuntungan darinya dan mengeksploitasinya dengan sangat kasar, dia tidak menyangka bahwa dia akan melakukan apapun untuk Tai Sang Feng Hua. Maafkan aku. Luo Yan terus meminta maaf,
lalu berkata dengan serius, "Aku harap alam Phoenix bisa menang, dan aku harap kau bisa bertahan hidup. Hanya sedikit yang kau pikirkan. Jika aku berbohong, aku tidak akan pernah bisa memegang pedang seumur hidupku." Kejujuran adalah kualitas baik Luo Yan. Bagi seorang fanatik pedang, hidup akan lebih buruk daripada kematian jika tidak dapat memegang pedang seumur hidupnya. Tampaknya wanita muda yang kaya ini masih memiliki hati nurani dan tidak begitu tidak berperi kemanusiaan hingga tidak lagi menjadi manusia. "Baiklah, jika kau memenangkan pertarungan ini, aku akan mengajarimu sutra pedang Taisang secara pribadi. Jika kau kalah dalam pertarungan ini, kau boleh mengambil Taisang Feng Hua." Wow, aura dingin dan serius menyebar, dan aura mendominasi yang luar biasa meluap dari antara alis Xiao Nunu. Lalu, Xiao Nunu keluar dari kota. Melihat punggung Xiao Nunu, Luo Yan dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, kita harus memenangkan pertempuran ini." Pada saat yang sama, pasukan Istana Phoenix Ilahi yang telah berkumpul di luar kota mulai bergerak maju. Dengan suara trompet yang keras, pasukan perkasa itu bergegas menuju medan perang Kota Bulu Api. Kota Bulu Api, kota terpenting di alam Phoenix, lokasi geografisnya setara dengan gerbang alam Phoenix. Begitu kota Yanyu berhasil ditembus, maka alam Phoenix akan seperti terkoyak, dan Istana Shen Huang tidak akan memiliki zona penyangga di hadapan musuh. Pada saat ini, pasukan perkasa Istana Phoenix Ilahi sedang berbaris menuju kota Yanyu. Di sisi lain, kelompok dari Istana Suci Xuanyuan juga sudah siap. Kepala istana, Ratu Taiyu Huang sedang memimpin sekelompok pasukan dari Istana Phoenix Ilahi untuk mendukung kota Yanyu. Apa yang harus kita lakukan? Mata tetua keenam bergerak seperti tikus, cerdik dan licik. Kepala istana Yu Xiao bertanya, "Apakah Xiao Nunu sudah kembali?" "Sudah." "Lalu apa yang sedang kau pikirkan?" "Sampaikan perintahku, bawa senjata kalian dan serang bersama." "Baiklah." Jika Xiao Nunu masih berkeliaran di luar, Istana Suci Xuanyuan tidak benar-benar ingin terlibat dalam kekacauan ini, tetapi sekarang Xiao Nunu ada di sini, ceritanya berbeda. Saat ini, ketenaran Istana Suci Xuanyuan sepenuhnya karena Xiao Nunu saja. Dia tidak kurang dari jiwa sekte tersebut. Bahkan murid yang baru direkrut bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan karena wajah Xiao Nunu. Jika Istana Suci Xuanyuan memilih untuk menarik garis antara dirinya dan alam Phoenix saat ini, semua murid baru itu harus kabur. Situasi di Provinsi Beixiao telah berubah drastis sekarang. Jika Istana Suci Xuanyuan dapat mengalahkan klan Cixi, mereka pasti akan bangkit di alam abadi Jiushu. Satu demi satu, kapal perang terbang seperti binatang raksasa melintasi kehampaan. Sayap burung peri yang berwarna-warni berkibar, menimbulkan badai yang dahsyat. Di kapal perang di tengah, Ratu Taiyu Huang berdiri di depan. Dia seperti ratu yang mulia, dengan aura yang kuat dan sangat agung. Xiao Nunu berdiri di sampingnya. Sebaliknya, dia jauh lebih tenang. Di belakang keduanya, Feng Jiu, Yi Nianer, dan sekelompok pejabat tinggi Istana Phoenix Ilahi semuanya berganti baju besi dan membawa senjata. Tidak sulit untuk melihat bahwa setiap orang mementingkan pertempuran yang akan datang. Menangislah. Pada saat itu, suara teriakan elang yang keras menembus langit. Saya melihat seekor elang dengan lebar sayap lebih dari 20 meter dan cahaya hijau di sekujur badannya terbang di atas. Di punggung elang itu ada seorang prajurit muda. Ada darah mengalir dari lengan prajurit itu, dan jelaslah dia datang ke sini dengan luka-luka. Swiss. Ketika elang itu mendekati kapal perang pusat, prajurit itu melompat turun dan mendarat di geladak. "Salam untuk Yang Mulia Ratu Phoenix." Para prajurit berlutut dengan satu kaki dengan sikap hormat. Ratu Taiyu bertanya, "Bagaimana situasi di kota Bulu Api?" Prajurit itu menjawab, "Yang Mulia Ratu, kota-kota terluar kota Bulu Api telah sepenuhnya ditembus, dan sekarang hanya kota utama pusat yang tersisa." "Apa?" "His." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Istana Phoenix Ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apakah kota utama adalah satu-satunya yang tersisa? Feng Jiu bertanya dengan tegas. Ya, kota utama telah mengaktifkan formasi pertahanan, dan itu hanya bisa bertahan selama setengah jam paling lama. Wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Bagaimana bisa secepat itu? Siapa pemimpin klan Cixi? Feng Jiu bertanya lagi. Prajurit itu menjawab, dia adalah Ning Feixi,
putri dari Kaisar Abadi Cixi, dan 4 Yang Mulia Cixi. 4 Yang Mulia Cixi. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang, termasuk Ratu Taiyu Huang, terkejut. Berita baiknya adalah Kaisar Abadi jahat yang berkobar belum datang. Berita buruknya adalah 4 penguasa jahat ada di sini. Siapakah keempat Master Cixi ini? Tanya Xiao Nunu. Ratu Taiyu Phoenix sedikit mengernyit. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, mereka adalah pasukan tempur terkuat selain Kaisar Abadi Cixi. Masing-masing dari mereka memiliki keterampilan unik dan mengendalikan peralatan abadi dan senjata ajaib yang kuat. Mereka adalah, Yang Mulia Toding Sue Wukui, Yang Mulia Zhenqiang Lou Lianfu, Yang Mulia Sipir Sanya, Yang Mulia Linglong Sikongning. Tetua Feng Jiu di samping menambahkan, bahkan jika keempat orang ini dikeluarkan sendiri-sendiri, mereka memiliki kekuatan alam Kaisar Abadi yang sempurna, dan ketika mereka berempat keluar bersama-sama, kekuatan tempur mereka bahkan mendekati Kaisar Abadi. Selama ini, keempat Yang Mulia Cixi telah tinggal di klan, dan bahkan ketika mereka dikirim, mereka bepergian sendiri-sendiri. Jarang sekali 4 orang menyerang pada saat yang sama. Para tetua senior Istana Phoenix Ilahi juga menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Klan Cixi benar-benar ingin menghancurkan kita. Sayangnya, keempat orang terhormat telah muncul. Apa bedanya dengan Kaisar Abadi Cixi yang pergi berperang sendiri? Bahkan sebelum kerumunan itu tiba di kota Yanyu, moral mereka sendiri telah turun setengahnya. Keempat Kaisar Abadi mencapai kesempurnaan dan tiba di alam Phoenix pada saat yang sama. Memikirkannya saja membuat kulit kepalaku gatal. Mata indah Ratu Taiyu Huang dipenuhi dengan kesungguhan, dia menatap Xiao Nunu, atau aku harus pergi ke kota Yanyu untuk mendapatkan dukungan terlebih dahulu. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita mungkin tidak akan dapat mencapai medan perang dalam waktu setengah jam. Kata Xiao Nunu langsung. Ratu Taiyu Huang tercengang. Dia sebenarnya ingin meminta Xiao Nunu pergi. Klan Cixi mengirim 4 Kaisar Abadi yang kuat sekaligus, dan ada kemungkinan besar bahwa kota Yanyu tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, Ratu Taiyu Huang kembali memikirkan pilihannya sebelumnya. Ia ingin Xiao Nunu meninggalkan Baek Xiaozu dan kembali saat ia memiliki modal untuk bersaing dengan Kaisar Abadi Cixi. Namun tanpa diduga, Xiao Nunu tiba-tiba berkata demikian. Jangan impulsif. Ratu Taiyu Huang memegang lengan Xiao Nunu dan berkata, kekuatan tempur gabungan dari 4 Yang Mulia Cixi jelas lebih besar daripada Kaisar Abadi 1000 wajah. Meskipun kamu dapat mengalahkan Kaisar Abadi 1000 wajah, jika kamu ingin melawan 4 Yang Mulia sendirian, aku khawatir. Xiao Nunu tersenyum acuh tak acuh. Apa yang Anda takutkan? Aku khawatir keempat orang terhormat itu tidak cukup untuk kubunuh sendiri. Anda harus tahu bahwa Xiao Nunu saat ini bukanlah Kaisar Abadi, tetapi Kaisar Abadi. Tentu saja, tidak ada yang akan berpikir seperti ini. Dalam kognisi semua orang, Xiao Nunu masih berada di puncak alam Kaisar Abadi. Sejauh ini, satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Xiao Nunu telah menerobos ke alam Kaisar Abadi adalah Jiu Yueyuan. Bahkan Yao Jianyun, Luo Yan, dan Li Duantian pun belum mengetahuinya. Lagi pula, saat mereka bertiga memasuki kuil berusia 1000 tahun itu, pertarungan antara Xiao Nunu dan Putri Duyung sudah berakhir. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Nunu menepuk lembut punggung tangan Taiyu Huang. Tapi, jangan bicara tapi. Jika kita menunda lebih lama lagi, kota Yanyu akan hilang. Kata Xiao Nunu. Kehilangan kota Yanyu adalah hal yang sekunder. Xiao Nunu dapat merebutnya kembali jika ia pergi ke sana. Satu-satunya hal yang ia takutkan adalah jika ia terlambat dan para prajurit di kota itu akan dibantai dengan kejam oleh klan Cixi. Menurut Xiao Nunu, pengorbanan ini seharusnya bisa dihindari. Taiyu Huang ragu sejenak, lalu mengangguk, kamu harus berhati-hati. Jika kota Yanyu benar-benar hancur, tidak ada yang bisa kita lakukan. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, sebelum kamu tiba, aku berjanji bahwa kota utama kota Yanyu akan tetap utuh. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di istana Shen Huang tercengang. Itulah 4 raja jahat besar. Semua orang tidak mengerti mengapa Xiao Nunu berani mengatakan hal seperti itu. Apakah karena pihak lain telah membunuh Kaisar Abadi berwajah 1000 sehingga mereka berani meremehkan 4 raja jahat seperti ini?
Tanpa menunggu Ratu Taiyu Huang mengatakan apapun, Xiao Nunu segera berbalik dan berubah menjadi cahaya keemasan dan melompat ke langit. Kota bulu api. Langit gelap dan asap mengepul di mana-mana. Saat ini, hanya kota utama, kota Yanyu yang masih berdiri di sana. Patung batu Phoenix yang sangat besar menjadi landmark paling spektakuler di kota ini. Di depan kota Yanyu, semua kota luar berubah menjadi reruntuhan. Di reruntuhan itu, darah mengalir seperti sungai dan mahyat berserakan di mana-mana. Dan dalam kehampaan, lebih dari selusin kapal perang yang menakutkan mendekati langit di atas kota utama kota Yanyu. Dengarkan baik-baik, orang-orang di kota Yanyu, jika kalian ingin hidup, maka keluarlah dari kota ini dan menyerahlah. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Duar. Suara seperti guntur bergema di antara langit dan bumi, dan pembicaranya adalah sosok yang mendominasi yang memancarkan api merah di sekujur badannya. Sosok itu berdiri tinggi di langit, memegang kuali kecil di tangan kirinya. Tungku kuali memiliki 3 kaki dan 2 telinga. Seluruh badannya bersinar dengan warna magma, dan tampaknya ada monster yang mengintai di dalamnya, sambil sesekali mengeluarkan raungan pelan. Orang ini tidak lain adalah Yang Mulia Tuoding, Sue Wukui. Hei, tetap hidup. Apakah mereka punya kualifikasi? Kemudian, suara dingin lainnya terdengar. Orang yang berbicara adalah sosok kekar lain yang berdiri gagah dalam kehampaan. Pria itu memegang tombak di punggung tangannya. Tombak itu berwarna biru perak, dengan bayangan kerucut es yang indah di bagian depan. Tombak itu berat, dan jelas bahwa tombak itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Orang ini adalah master tombak sejati, Lou Lianfu. Di 2 tempat lain di kehampaan itu adalah sipir penjara Zanya dan Yang Mulia Linglong Sikongning. Zanya mengenakan jubah hitam, memancarkan aura gelap. Matanya sangat dingin. Begitu dinginnya, hingga tidak ada jejak emosi sama sekali. Tampaknya di matanya, semua orang dari alam Phoenix di kota bulu api di bawah adalah sekelompok orang rendahan yang tidak memiliki martabat sama sekali. Yang Mulia Linglong Sikongning merupakan satu-satunya perempuan di antara keempatnya. Dia mengenakan jubah ungu dan topeng hantu yang mengerikan di wajahnya. Sosoknya tidak terlihat, hanya matanya yang dingin di balik topeng itu. Bunuh mereka semua, jangan buang waktu. Si kutu kupret Ratu Taiyu Phoenix itu telah menjalani kehidupan yang damai di alam Phoenix selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyangka dia masih belum puas. Hari ini kita akan memenuhi alam Phoenix sepenuhnya dan memberitahu dia bahwa kedamaian dan stabilitasnya selama bertahun-tahun adalah murni hadiah yang kita berikan padanya. Sekarang, hadiah ini harus diambil kembali. Suara Sikongning agak melengking. Saat dia berbicara, dia bermain dengan tongkat hitam di tangannya. Kelelawar hitam itu tampak seperti makhluk jahat dari klan iblis. Ia tergantung di telapak tangan Sikongning. Tampaknya tidak peduli bagaimana ia terbang, ia tidak dapat terbang keluar dari telapak tangannya. Percakapan antara keempat raja jahat berapi membuat penduduk kota Yanyu dipenuhi ketakutan besar. Kota Yanyu telah mengaktifkan formasi pertahanannya. Penghalang pertahanan berbentuk seperti payung emas besar menutupi seluruh kota. Jika keadaannya normal, saya mungkin merasa sedikit aman. Akan tetapi, mereka sedang menghadapi 4 setan besar. Di hadapan keempat orang ini, formasi pertahanan ini tidak ada gunanya dan tidak dapat bertahan lama. Pada saat ini, Master Tombak Sejati Lou Lianfu mengambil tindakan. Dia perlahan-lahan meraih tombak itu. Selamat datang pembantaian kita. Alam Phoenix seharusnya sudah tidak ada lagi. Duar. Setelah itu, kilat dan guntur menyambar di langit di atas. Langit yang dipenuhi petir meledak di belakang Lou Lianfu. Lalu, pusaran es yang cemerlang meledak dari tombak di tangannya. Maju. Sambil berteriak dingin, Lou Lianfu mengayunkan tombaknya dan menusukkannya ke bawah. Dengan suara bas, ruang bergetar dan seberkas cahaya hijau keluar dari ujung pistol. Kolom cahaya biru itu seperti cahaya guntur, dan juga mengandung kekuatan es. Pukulan ini menembus nebula. Duar. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya hijau menghantam formasi pertahanan di atas kota Yanyu. Saat dampak besar menyebar, formasi pertahanan tiba-tiba berubah dengan hebat. Semua orang di kota Yanyu merasa ngeri. Oh tidak, dia sudah mulai menyerang formasi pertahanan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa bantuan belum datang? Jangan panik,
Formasi ini didirikan oleh tetua Feng Jiu sendiri. Formasi ini tidak akan hancur semudah itu. Kita pasti bisa menunggu bantuan dari Ratu Phoenix. Ya, jangan panik. Saat ini, semua orang hanya bisa berdoa agar formasi pertahanan bisa bertahan sedikit lebih lama. Master tombak sejati Lou Lianfu mensibir, dasar orang-orang yang naif. Setelah berkata demikian, dia memutar lengannya sedikit, dan sinar cahaya yang dilepaskan dari ujung tombak itu melepaskan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Kerak, detik berikutnya, kejadian mengerikan terjadi. Saya melihat keretakan yang nyata pada formasi pertahanan. Rusiak, kata Lou Lianfu dengan suara berat. Bang! Formasi pertahanan hancur berkeping-keping. Miliaran cahaya dan bayangan bagaikan pecahan bintang yang tersebar, menghadirkan keindahan bagai mimpi. Namun bagi semua orang di kota Yanyu, seolah-olah kiamat telah tiba, semua orang menunjukkan ketakutan yang besar. Keempat ciksi yang terhormat semuanya memandang kota Yanyu yang kacau dengan jijai. Selanjutnya, tibalah saatnya bagian favorit mereka, pembantaian dimulai. Kapal perang klan Ciksi mulai bergerak. Mereka seperti binatang raksasa yang melintasi kehampaan, maju ke depan. Di kapal perang terdepan, berdiri seorang wanita muda dengan temperamen mulia, secerah bulan. Wanita itu tak lain adalah Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Ciksi. 4 setan besar merupakan pasukan tempur teratas. Ning Feixi adalah komandan kali ini. Menatap kota Yanyu yang telah terkena jangkauan serangan, Ning Feixi menunjukkan seringai di wajahnya. Bunuh, jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, dalam sekejap, sejumlah sosok bergegas menuju kota utama kota Yanyu. Ning Feixi dan keempat bangsawan Ciksi hanya menonton dengan dingin. Tidak perlu bagi mereka untuk secara pribadi melakukan hal-hal seperti membantai sebuah kota. Begitu kota ini hancur, alam Phoenix akan berada dalam genggaman kita. Ning Feixi berkata dalam hati. Dengan kekuatan klan Ciksi, menyapu bersih alam Phoenix adalah hal yang mudah. Memikirkan penampilan Ratu Taiyu Huang yang menyedihkan, Ning Feixi tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Jika Kaisar Abadi Seribu Wajah tidak mati, alam Phoenixmu mungkin masih bisa bertahan lebih lama. Namun, begitu Kaisar Abadi Seribu Wajah mati, keseimbangan Provinsi Beixiao akan langsung hancur, dan alam Phoenix ini tidak perlu dipertahankan lagi. Hanya masalah waktu sebelum klan Ciksi menguasai Provinsi Beixiao. Alasan mengapa klan Ciksi tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya bukanlah karena mereka takut dengan kekuatan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Sebaliknya, klan Ciksi tidak pernah takut dengan Kaisar Abadi Seribu Wajah, karena kesenjangan antara kedua belah pihak sangat besar. Alasan utamanya adalah karena Kaisar Abadi Jahat berkobar dan Kaisar Abadi Seribu Wajah adalah saudara dalam nama saja. Apa yang disebut keseimbangan tidak lebih dari sekadar persahabatan yang dangkal. Jika Kaisar Abadi Jahat berkobar ingin Kaisar Abadi Seribu Wajah tunduk padanya, ia membutuhkan alasan yang sah. Tapi itu tidak diperlukan sekarang. Dengan kematian Kaisar Abadi berwajah seribu, klan Ciksi dapat menduduki seluruh provinsi Beixiao tanpa hukuman. Ning Feixi teringat kembali adegan di mana Xiao Nunu membunuh Kaisar Abadi Seribu Wajah di kota Seribu Kaisar. Dalam pertempuran itu, Xiao Nunu memang terkenal di alam abadi 9 provinsi, tetapi menurut Ning Feixi, hal itu mempercepat kehancuran alam Phoenix. Tuan Xiao, siapa peduli apa hubunganmu dengan Kaisar Abadi terlarang? Tunggu saja sampai kau menghilang bersama alam Phoenix, kata Ning Feixi. Para penguasa perkasa klan Ciksi tengah mendekati kota Yanyu, dan kapal perang terbang menekan penduduk di kota itu, membuat mereka kesulitan bernapas. Tepat saat kota utama hendak jatuh, tiba-tiba, aura mengerikan datang dari belakang kota Yanyu. Swiss, itu adalah pancer Dausu. Ia bersinar dengan cahaya keemasan dan ditutupi dengan pola-pola dewa kuno. Bergerak sangat cepat, seperti meteorit dari luar angkasa. Apa itu? Ekspresi keempat yang mulia Ciksi berubah, dan mereka semua menatap ke arah pancer Dausu. Tanpa menunggu keempatnya bergerak, pancer Dausu langsung membesar 1000 kali lipat dan bagaikan gunung, langsung menghantam kapal perang tempat Ning Feixi berada. Duar, bumi berguncang dan langit berubah warna. Akibat kekerasan tersebut menyebar ke segala arah dan kapal perang terbang itu langsung hancur menjadi miliaran keping. Semua orang di kapal perang itu menguap menjadi ketiadaan dalam sekejap. Apa ini?
Keempat Cixi yang terhormat itu merasa ngeri. Akibat kekerasan itu menyebar ke segala arah, dan wajah keempat bangsawan Cixi semuanya menunjukkan keterkejutan. Di bawah dampak pancar Daozu, kapal perang terbang besar itu langsung berubah menjadi ketiadaan, dan gelombang kejut yang kuat secara langsung membalikkan beberapa kapal perang lain di daerah sekitarnya. Swiss. Gelombang udara yang dahsyat meledak, dan sosok yang sedikit malu muncul beberapa ratus meter jauhnya. Itu adalah Ning Feixi, putri Kaisar Abadi Cixi. Pada saat ini, badannya ditutupi dengan baju besi peri yang mempesona. Sebagai putri Kaisar Abadi Cixi, dia pasti punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena baju zirah ajaib ini, dia akan menjadi abu bersama semua orang di kapal perang itu. Namun jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada retakan panjang dan sempit di sisi baju zirah peri miliknya. Kekuatan ini adalah... Ning Feixi mengerutkan kening dan tatapannya beralih ke langit di belakang kota Yanyu. Bang! Angin kencang dan awan mengamuk, dan langit kehilangan warnanya. Segera setelah itu, cahaya ungu turun dari langit dan menghantam bagian depan kota utama kota Yanyu seperti sambaran petir. Duar! Cahaya ungu menembus bumi, dan kekuatan besar seperti gelombang ungu meletus. Kekuatan mengerikan itu melesat keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Semua anggota klan Cixi yang belum sempat memasuki kota hancur berkeping-keping. Semua orang yang hadir terkejut. Saya melihat sebuah tombak yang luar biasa berdiri di tanah di luar kota. Bentuk tombak itu unik dan sangat mendominasi. Panjangnya sekitar 3 meter, dan struktur keseluruhannya menyerupai kombinasi pedang dan tombak. Ujung depannya cukup panjang, dan bentuk bilah tombaknya tampak seperti pedang ajaib yang aneh. Rune berbentuk petir bersilangan ke atas dan ke bawah tombak, dan setiap helai mengandung makna Tao yang misterius. Langit dan bumi meredup, semua makhluk hidup gemetar, bahkan keempat penguasa besar klan Cixi pun menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah pedang langit terlarang. Kata Yang Mulia Linglong Sikong Ning dengan dingin. Mereka berempat sangat akrab dengan pedang langit terlarang. Saat Provinsi Beixiao dilanda kekacauan, Kaisar Abadi Terlarang melancarkan pertempuran berdarah ke segala arah dengan pedang langit terlarang di tangan, membunuh semua kekuatan jahat dalam ketakutan. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketajaman bilah langit terlarang ini masih sekuat sebelumnya. Siapa yang bilang kita mau membantai kota ini? Suara dingin itu membuat semua orang yang hadir merasa gugup. Cahaya keemasan seperti awan dewa tiba-tiba muncul di atas kota Yanyu, dan kemudian sosok muda seperti dewa turun dari surga tiba-tiba muncul di langit. Semua orang di kota Yanyu langsung kegirangan. Itu Tuan Xiao Nunu, itu Tuan Xiao Nunu. Kita selamat, kita selamat. Ya, Tuan Xiao Nunu adalah eksistensi yang bahkan dapat membunuh Kaisar Abadi 1000 wajah. Begitu dia datang, kita pasti akan baik-baik saja. Dalam pertarungan di medan perang Jiushu, Xiao Nunu menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Pertempuran di kota Qianhuang dapat dikatakan telah menimbulkan sensasi di Kyushu. Kemunculan Xiao Nunu segera membawa harapan bagi para prajurit di kota Yanyu. Kau Xiao Nunu. Mata Yang Mulia Toding Sue Wukui dipenuhi dengan niat membunuh, lalu dia berkata dengan nada menghine, apa? Hanya kau? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, bukankah satu orang cukup? Yang Mulia Zhen Qianglou Lianfu berkata dengan suara yang dalam, hei, kau ingin menghadapi keempat Yang Mulia Cixi sendirian, seberapa yakin kau berani mengatakan hal seperti itu? Sekarang setelah kau mengatakannya seperti itu memang tidak cukup. Xiao Nunu mengubah kata-katanya sebelumnya. Berlututlah dan mohon ampun, dan aku akan membiarkan badanmu tetap utuh. Teriak sipir penjara Zanya. Xiao Nunu terkekeh, kurasa kau salah paham. Saat aku bilang tidak cukup, maksudku kau. Jika kau tidak cukup, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di antara penonton terkejut. Terlalu gila, terlalu mendominasi. Kemudian, tanpa menunggu siapapun mengatakan apapun, Xiao Nunu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas menuju keempat orang terhormat itu. Mari, biar kulihat kemampuan keempat gugup jahat itu. Mencari kemah Teihan. Teriak Yang Mulia Toding dengan marah dan memimpin penyerangan. Dia hanya mengangkat tangannya dan kuali magma kecil di tangannya langsung terbang keluar. Kuali api ilahi. Bas.
Kuali api ilahi langsung membesar, dan badan kuali menjadi sebesar loteng. Magma yang mengerikan itu mengelilingi kuali dari atas ke bawah, seperti sekelompok ular piton api yang ganas. Menghadapi senjata ajaib yang melesat ke arahnya, Xiao Nunu tidak punya niat untuk berhenti, apalagi bersembunyi. Dia mengepalkan tangan kanannya, mengangkatnya seperti sedang menarik busur panah, lalu meninju dan menghantam kuali api ilahi. Bang! Suara keras dan dahsyat mengguncang bumi. Gelombang tinju emas yang indah meledak di langit seperti nebula, dan kuali api ilahi yang besar meledak. Apa? Mata yang mulia Toding terbelalak karena terkejut. Kuali api ilahi benar-benar diledakkan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan 3 orang terhormat lainnya pun terkejut. Tahukah kamu, kuali api ilahi milik yang mulia Toding adalah senjata abadi tingkat 9. Xiao Nunu benar-benar menghancurkannya dengan kekuatan fisiknya. Gelombang panas bergulung-gulung menyebar ke seluruh kehampaan, dan magma merah itu bagaikan bola api yang mekar, beterbangan kemana-mana. Raung! Kemudian, raungan marah dari seekor binatang peri bergema di antara awan. Semua orang di kota Yanyu merasakan jantung mereka berdebar kencang saat melihat seekor ular piton raksasa yang berapi-api mengeluarkan darah dari magma yang bergolak. Kecuali kepala ular piton api darah ini, yang masih berbentuk ular, semua bagian lainnya telah berubah menjadi naga. Badannya ditutupi sisik naga berwarna merah tua, dan juga menumbuhkan 4 cakar. Ukurannya sangat besar, sisiknya bersinar merah, memancarkan aura yang tak dapat diatasi. Pupil vertikal berwarna merah tua menyingkapkan kekejaman tak berujung. Itu ular naga api darah. Seseorang di kota Yanyu mengenali binatang ini. Prajurit alam Phoenix lainnya menyusul dan berkata, ular naga api darah ini telah menyerap kekuatan kuali api ilahi selama bertahun-tahun, dan hampir berubah menjadi naga. Tuan Xiao Nunu, berhati-hatilah, binatang buas ini sangat ganas. Ular naga api darah itu sangat marah. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Awalnya, ia hanya perlu menyerap kekuatan kuali api ilahi selama 10 tahun sebelum dapat berubah menjadi naga. Namun tanpa diduga, pukulan Xiao Nunu tadi langsung menghancurkan kuali api ilahi. Dengan cara ini, ia tidak bisa berubah menjadi naga. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Kejam. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku akan membiarkannya melihat betapa kejamnya. Swiss. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Tai Sang Feng Hua jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, ular naga api darah menyerbu. Tetapi Xiao Nunu menghindar dan menghilang di tempat. Tanpa menunggu ular naga api darah melancarkan serangan berikutnya, Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan mengubah posisinya beberapa kali berturut-turut. Klang, klang, klang. Satu demi satu, cahaya pedang saling bersilangan di sekitar ular naga api darah. Hanya dalam sekejap mata, ular naga api darah itu menjerit melengking. Wow, raung. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, badan ular naga api darah dengan cepat pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Potiongan demi potiongan badan ular itu jatuh dari kehampaan bagaikan tiang kayu yang terputus. Wah, kuat sekali. Semua orang di kota Yanyu terkejut. Detik sebelumnya masih mengingatkan Xiao Nunu untuk berhati-hati, dan detik berikutnya, ular naga api darah di Potiong menjadi lebih dari selusin bagian. Adegan ini sangat mengejutkan secara visual. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dengan kabut darah mengepul di sekelilingnya, tampak sangat mendominasi. Kutu kupret. Yang mulia Sue Wukui dari Toding terkejut sekaligus marah. Ia terkejut dengan kemampuan bertarung Xiao Nunu, dan marah karena ular naga api darah yang dibesarkannya dengan susah payah terbunuh. Xiao Nunu mensibir dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengirimmu untuk melihatnya nanti. Tidak lama kemudian, kata demi kata pun diucapkan. Begitu Xiao Nunu selesai berbicara, hawa dingin menjalar ke sekujur badannya dan tombak panjang menghampirinya. Ahli tombak sejati Lou Lianfu menyerang dengan kecepatan kilat. Dengan tombak dingin di tangannya, dia menusiukan badan panjangnya lurus ke bawah, melepaskan kekuatan tembus yang tak tertandingi. Kau bicara omong kosong, mah teh saja. Ledakan. Guntur meledak, pusaran es bergerak, dan gempa bumi mengguncang keduanya. Kemudian, Lou Lianfu membelalakkan matanya dan melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dengan 5 jari terentang ke depan.
Tombak di tangan Lou Lianfu ditekan ke telapak tangan Xiao Nunu, tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Ini, Lou Lianfu tidak dapat mempercayainya. Lawan bahkan tidak menggunakan pedangnya dan hanya menerima serangannya dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Jenis kultivasi apa yang dia tekuni? Pada saat yang sama, serangan dari kepala penjara Zanya dan Yang Mulia Linglong Sikong Ning juga datang. Pedang penjara hitam. Zanya membentuk segel dengan tangannya dan aura gelap melonjak seperti air pasang. Dengan teriakan dingin, beberapa pisau terbang berkilau gelap merobek kehampaan dan menebas ke arah Xiao Nunu. Kelelawar iblis pemakan jiwa. Yang Mulia Linglong menggunakan jurus pembunuhnya, dan seekor kelelawar besar yang memancarkan aura misterius terbang ke langit. Kelelawar ini memiliki sayap yang besar dan penampilannya yang ganas, seperti iblis dari neraka 9 meter. Saat kelelawar iblis itu bergerak, suara gelombang suara yang halus keluar dari mulutnya. Ketika orang-orang di kota bulu api di bawah mendengar gelombang suara itu, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka akan hancur. Kekuatan Zanya menyerang badan fisik, sementara keterampilan Sikong Ning menyerang jiwa abadi. Mereka berdua bekerja sama dengan tujuan merenggut nyawa Xiao Nunu. Ledakan. Kedua kekuatan itu menghantam Xiao Nunu satu demi satu, dan efek sampingnya yang kuat menyebar di kehampaan. Segera setelah itu, Yang Mulia Master Tuoding Sue Wukui melompat dan melancarkan gerakan kuat. Hancurkan ular naga api darahku, dan kau akan mati tanpa tempat penguburan. Telapak transformasi darah. Sue Wukui mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, mengaktifkan 100% kekuatannya, dan melontarkan kekuatan telapak tangan yang menggemparkan. Kekuatan telapak tangan ditampar keluar, dan jejak telapak tangan berdarah jatuh ke arah posisi Xiao Nunu berada. Keempat guru besar Cixi menyerang secara bersamaan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Akibat seperti badai tiba-tiba muncul di kehampaan. Master tombak sejati Lou Lianfu juga segera menjauh, memegang tombak dan menghindar ke belakang. Hei, dasar bodoh, apa kau pikir kami akan melawanmu sendirian? Apapun yang terjadi, Xiao Nunu juga telah membunuh Kaisar Abadi berwajah 1000. Siapapun dari 4 guru besar Cixi bukanlah tandingan Xiao Nunu. Tetapi jika 4 orang menyerang pada saat yang sama, hasilnya akan berbeda. Keempat orang Cixi yang terhormat tidak meremehkan Xiao Nunu. Ketika lawan bergerak, mereka berempat memilih untuk menyerang secara bersamaan, tanpa bermaksud memberi Xiao Nunu kesempatan untuk bernapas. Semua orang di alam Phoenix di kota Yanyu menjadi gugup. Gabungan kekuatan tempur keempatnya pasti lebih unggul dari Kaisar Abadi berwajah 1000. Namun, saat Lou Lianfu baru saja selesai bicara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan suara tenang Xiao Nunu pun terdengar. Apakah ini semua yang mampu dilakukan oleh 4 yang mulia Cixi? Semua orang terkejut. Keempat terhormat Cixi, Ning Feixi dan lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Di tengah badai energi yang kacau, garis-garis emas mengalir di sekujur badan Xiao Nunu, dan dia tidak terluka sama sekali, tidak sakit sama sekali. Ning Feixi, yang berada di luar medan perang, tercengang. Dia tahu bahwa kekuatan fisik Xiao Nunu sangat kuat, tetapi tidak sampai sejauh ini. Keempat serangan dari 4 master jahat itu, ada yang menyasar badan fisik, ada yang menyerang jiwa yang abadi, dan ada pula yang menghancurkan organ dalam. Kok bisa Xiao Nunu tidak punya bekas luka sama sekali? Sebelum seorang pun sempat memikirkannya, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sangat gelap. Pusaran emas misterius muncul di langit di belakang Xiao Nunu. Lalu, 2 kekuatan yang melonjak bertemu menjadi pusaran emas. Itulah kekuatan keabadian. Mata yang mulia Tuoding Sue Wukui terbuka lebar, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Kekuatan keabadian. Apakah dia telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi? Sipir penjara Zanya berkata tanpa sadar. Namun pada detik berikutnya, semua orang merasa ada sesuatu yang lebih salah lagi. Selain kekuatan abadi, kekuatan lain berkumpul di udara di belakang Xiao Nunu. Kekuatan ini adalah kekuatan spiritual Xiao Nunu sendiri, dan juga kekuatan badan abadi Pancer Ki. Pusaran emas itu bagaikan mata yang melahap, menyatukan 2 kekuatan. Kemudian pusaran emas itu berubah menjadi pusaran cahaya bagaikan sutra, yang membungkus badan Xiao Nunu. Mungkinkah ini adalah kemampuan abadi bawaanku?
Sebuah ide yang sangat berani muncul di benak Ning Feixi. Mungkinkah Xiao Nunu tidak berada pada level Kaisar Abadi yang sempurna, tetapi Kaisar Abadi? Pada saat yang sama, keempat Master Cixi merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Nunu meloncat bagaikan kilatan petir keemasan dan melompat ke kehampaan yang lebih tinggi. Dia menatap ke arah ahli tombak sejati Lou Lianfu. 4 guru besar Cixi lebih buruk dari gugup di hadapanku, Xiao Nunu. Hancurkan semua hukum dengan satu kekuatan. Hukum abadi bawaan dilakukan dengan cara yang mengejutkan. Raungan memekakkan telinga menyebar ribuan mil jauhnya, dan kekosongan di sekitar Xiao Nunu langsung riyuntuh. Kemudian, di bawah sepasang mata yang dipenuhi kengerian, cahaya tinju emas meledak dan mengenai master tombak sejati Lou Lianfu. Kemanapun tinju itu bergerak, ruang itu riyuntuh. Lou Lianfu sempat bereaksi, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk bereaksi. Dia ingin mengangkat senjatanya untuk memblokir serangan Xiao Nunu, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat bergerak di bawah tekanan seperti itu. Lou Lianfu tiba-tiba paham bahwa Xiao Nunu di depannya bukanlah seorang yang berada di puncak alam Kaisar Abadi, ataupun yang berada di kesempurnaan alam Kaisar Abadi, melainkan seorang Kaisar Abadi. Namun sekarang saya mengerti, sudah terlambat. Bang! Cahaya tinju emas langsung mengenai Lou Lianfu. Dengan satu kekuatan, dia bisa menghancurkan semua hukum dan menghancurkan segalanya. Badan Truspir Master meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Duar. Kekuatan mengerikan itu menembus dunia, dan akibatnya yang dahsyat menyapu ke segala arah. 3 orang terhormat lainnya dan Ning Feixi semuanya pingsan. Yang Mulia Toding, Yang Mulia Sipir, dan Yang Mulia Linglong menabrak menara bangunan di bawahnya satu demi satu, dan bahkan organ dalam mereka mengalami benturan keras. Serangkaian darah mengalir dari sudut mulut ketiga orang itu. Keterkejutan di hati mereka mencapai tingkat yang sulit dijelaskan. Kalau saja mereka berempat berdiri bersama sekarang, Xiao Nunu pasti bisa membunuh mereka berempat dengan satu pukulan. Meski begitu, kekuatan satu serangan menewaskan 1 orang dan melukai 3 lainnya secara serius. Jika ini bukan alam Kaisar Abadi, lalu apa itu? Semua orang yang hadir sangat terkejut. Bahkan Ning Feixi, putri Kaisar Abadi jahat berkobar, langsung pucat pasi. Bagaimana ini mungkin? Jelaslah bahwa beberapa bulan yang lalu, pihak lain hanya berada di puncak alam Kaisar Abadi. Sudah berapa lama? Untuk sesaat, rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerbu ke dalam hati setiap orang. Bersambung.